Nah bro, ngomongin soal Bitcoin. Bitcoin ini Ya. gimana price action sekarang ini ya? Oke, ya ini malah yang ketinggalan nih ya. Oh iya. Dimana Biasanya Bitcoin duluan, karena ini kan kalian request Special tadi case, special ya. case. Bitcoin ya kita ngomong ya terus terang. Kalau sekarang, terutama minggu ini, kita akan wait and see dulu. Nanti malam kan US stock kan buka kan. Iya betul. Kenapa ya? Karena ya kita masih di bawah resistance bro. Ya kita dapat pump ya memang. Dari low-nya 16%. Ya ini Ya. pun juga ya udah kita bahas ya di dalam Betul. ya tentang potensi bottomnya Bitcoin. Nah ini hari ya tanggal 9 ya. Waktu harga di 77.000 ya. Di situ kita bilang might be a bottom ya. Temporary bottom ya dari 77 pun juga udah up ya 13%. Tapi kalau kita lihat weekly chartnya ya simple aja ya kita tarik ya garisnya ini kita masih ada di diagonal trend line di sini. Betul. Plus juga kita juga trending down di bawah 13 EMA dan juga bearish order block di weekly chart. Kita nggak ngomong ya di sini bakal reject terus ke 70.000 ya tapi harapannya ya di sini kalau dia bisa break ya di atas ini ya ini adalah substantial move yang mana ini akan ya menuju ke ATH. Tapi ini memang kita sangat menunggu ya price action dari US stock lagi. Karena apa ya kalau tiba-tiba Trump ngetarifin lagi anything turun. Tapi kita tahu ya ini 90 hari ini Masih di halt dulu. Jadi kalau SPX ya malam ini hijau ya ada chance kita break the resistance yang mana what a pump ya what a bounce dari SPX. Nah ya, ini ada yang mau dari gue bahas bro tentang tarif dari juga namanya margin call yang lalu. Kita kan sempat bilang bahwa kalau kita sebagai analisa pasar kita bahkan bisa besoknya berubah. Itu beneran kita hari H margin call besoknya udah berubah opini gue terhadap tarifnya Trump. Gue kan waktu itu mengira bahwa ini adalah kesalahan yang gue ngomong di margin call. Tapi ternyata Trump punya agenda tersembunyi yang dilakukan dengan Scott Bessent yaitu jadi gini ceritanya dia ngetarifin semuanya di dunia biar semuanya bertukuk lutut kecuali Cina. Jadi dia hajarnya Cina, yang lain habis itu di halt. Biar dapat deal yang bagus sama semua negara yang lain kayak Vietnam, Thailand, Indonesia dan lain-lain semua dapat deal yang bagus. Cina di art itu the art of the deal itu ya. Jadi itu kan kita nggak bisa tahu sampai Trump akhirnya mengeluarkan kemauan dia tuh sebenarnya mau ngapain kartunya dikeluarin gitu kan. Jadi itulah namanya analisa market ya. Itu dari margin call hari H besoknya opini gue tentang tarif itu udah berubah. Ya. Karena memang berubah. Trumpnya juga baru info dan baru berubah. Nah, Ethereum ini gimana bro sekarang? Kayaknya narasinya yang gue bilang dari dulu kan. Gue sempat bilang kan, kalau kayak punya restoran bakso yang price to earning 200 kali ya gue gak mau beli. Ya. Ethereum sekarang gimana bro? Ethereum ya rasanya ya sebenarnya apakah ada potensi bounce ya anytime kalau market ini bounce dari sini ya Ethereum pasti kecipratan lah 20-30%. Tapi bukan berarti sesuatu yang kayak kamu hold lama dalam artian sesuatu yang udah drop ya bro, parah gitu ya. Untuk dia balik lagi lah, let's say ke 4.000 itu takes time. Dalam artian ini range high-nya kan, ya. Ya. Gak serta-merta nih kamu di sini beli terus dia V-shaping begini, kecuali tiba-tiba kayak mungkin ya Vitalik mati gitu atau apa gitu. Ya tapi kalau begini ya ini it will take time ya. Mungkinkah begini juga ya dikasih DCB di sini terus tapi ini turun dulu lagi retest low-nya dan sampai cycle selanjutnya baru dia kalau ada katalis positif ya baru dia mengalami kenaikan. Jadi long term view ya kalau ini teknologi masih kepake ya sebenarnya masih bullish. Masih bullish. Tapi kalau price ya dalam jangka pendek ya mungkin ada potensial relief bounce. Tapi bukan berarti sesuatu yang kayak ya kamu hold dalam waktu yang lama ya. Karena pasti relief bounce ketika Bitcoin ntar koreksi lagi dia juga pasti yang kepukul duluan. Ya. Jadi saran saya kalau untuk ya sekali lagi apa-apa yang mau diseriusin jangka panjang ya cuman Bitcoin sebenarnya. Oh, bukan istri. Udah seriusin. Udah seriusin. Udah. Jadi kemarin gini. Kan gue yang mata gue bintitan itu kan sebelumnya infeksi di bengkak kan. Gue ke dokter. Dokternya itu nanya gue tentang kayak beli-beli saham US. Dia tanya gue macam-macam bro. Gue bingung kenapa dia bisa tanya gue begini gitu loh. Padahal dia dokter. Bahkan teman gue sendiri yang PT bro. Dia duitnya tuh sekitar 80 sampai 100 juta lah per bulan. Ya. Dia nanya gue terus, ini Bitcoin segini bagus gak entry? Kan gue
Lu ngerti gak sih? Dia itu ngajar 8 jam sehari. Setiap hari 8 jam ngajarnya. Tapi dia harus mikir kayak entry Bitcoin tuh yang bagus kapan. Di situ menurut gua kayak ada yang salah dengan fiat yang ada sekarang ini. Jadi gua tuh bener-bener percaya dengan apa yang kita sharing di sini gitu loh. Ya. Karena menurut gua zaman dulu kalau dia PT zaman kerajaan zaman dulu dikasih kepingan emas, udah selesai bro. Dia nggak perlu ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Cukup Nggak simpan. harus duitnya kemanain kan? Betul, nggak devaluasi emasnya. Jadi di situ gue ngerasa ini tuh kayak teman gue ada juga yang kontraktor bro. Nanya gue mulu ini bagusnya beli apa gitu. Aku kata kalau beli apa? Kontraktor kan. Iya. Kenapa Beli nggak kontraktor rumah zaman dulu? gitu. Nah, coba kontraktor zaman dulu. Misal bangun kuil raja gitu kan, dikasih sini segepok nih emas nih. Udah kan itu. Iya. Dia tinggal bawa di bawah bantal kan emasnya. Dan itu yang gue percaya sedang terjadi dengan revolusi Bitcoin ini. Makanya kenapa kita bikin show seperti ini kan teman-teman banyak tanya agendanya apa kan? Karena kita beneran percaya ini kripto tuh memang masa depan. Jadi gue nggak tahu kalau kalian nggak percaya, kalian nganggap ini cuma sebuah aset investasi. Menurut gue lebih ya bro ya dari itu ya. Kripto ini adalah masa depan dan kita pengen punya semua infrastruktur di masa depan. Mungkin kedepannya exchange yang kita pegang ini lebih mirip jadi kayak semacam crypto bank kan kedepannya. Ya. Ada custodiannya juga, ada treasury-nya juga gitu. Kita nggak mau mikir jangka pendek cuma untuk transaction fee gitu. Ya, tentunya sesuai dengan perkembangan juga ya, Bro. Iya. Regulasi di sini juga. Betul. Kalau memungkinkan ya kita kan nggak bisa membatasi kreativitas orang di Betul. industri Web3. Betul. Jadi selama bisa bermanfaat untuk seluruh stakeholder ya Dan nggak masyarakat masalah. juga. Ya. Dan masyarakat juga. Karena gini simpelnya. Kayak misalnya kalian punya teman deh. Kalian punya teman di luar negeri atau punya anak deh. Lu sekolahin di LA gitu. Ya. Transfer duitnya gimana? Kita bahkan kalau misalnya di Eropa gitu. Kita mau bayar kayak buat helikopternya susah. Ini gue kasih tau kalian real. Ini gue alami sendiri. Misalnya nih gue sama Bro Kakak mau ke Monaco nih. Kita lagi pengen emang naik helikopter gitu kan biar cepet gitu kan. Sulit banget loh. Bayarnya pakai apa? Transfer dari sini ke sana. Padahal kita ibaratnya bukan orang yang nggak punya duit loh. Ya. Cuman kalau kita bawa cash ke sana itu juga ribet gitu loh. Aksesnya buat bayar gak ada kan? Akses buat bayar nggak ada. Ya ada pasti kartu kredit ujung-ujung kita tahu. Tapi masa cuma kartu kredit cara bayarnya bro? Gitu loh. Ya. Masa cara bayar di dunia ini tuh cuma Visa dan Mastercard. Itu kan something yang bikin gue bingung gitu loh. Jadi menurut gue ke depannya ya kripto ini teknologi yang benar-benar kita percaya dari sistem CBDC-nya bakal banyak diadopsi sama negara-negara. Apalagi ketika nanti gue bilang kayak US Treasury sekarang lagi dijualin kan. Ketika nanti hegemoni dolar mulai berubah, itu pasti banyak currency yang meledak bro. Yang kayak Venezuela kan udah meledak. Turki juga menurut gue nih dalam 10 tahun nih meledak. Argentina 10 tahun meledak. Nigeria 10 tahun meledak. Gak lama 10 tahun menurut gue. Dan mereka ini larinya kemana? Kan kita udah datang ke Turki, kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri. Semuanya gerainya terima Bitcoin, terima Bitcoin, terima Bitcoin.